mana baginda Rasulullah diasuh di kota Taif ini. Kemudian baginda Rasulullah menginginkan untuk berdakwah ke kota Taif, yang mana baginda Rasulullah yang mendampinginya yaitu Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah inilah yang mendampingi Rasulullah dalam perjalanan mulai dari kota Makkah sampai ke kota Taif, sampai kembali lagi menuju ke kota Makkah Al-Mukarramah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sepanjang perjalanan dari Makkah menuju ke kota Taif ini, Nabi menemui kabilah-kabilah ataupun menemui kampung-kampung. Dapat satu kampung Nabi temui, Nabi ajak mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata mereka menolak ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah. Kemudian Rasulullah berjalan kembali untuk menemui kabilah-kabilah yang lainnya, untuk menemui kampung-kampung yang lainnya. Kemudian Rasulullah mendatangi mereka untuk mengajak supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak ada yang mau mengikuti ajaran Rasulullah, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan dari Makkah menuju ke kota Taif ini sekitar 92 km yang dilalui oleh Rasulullah dengan makan waktu lebih dari 1 hari. Ini perjuangan baginda Rasulullah. Kalau kita sekarang hanya menelan waktu sekitar 1 jam 30 menit. Ini perbedaan kita dengan masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baginda Rasulullah sampailah ke kota Taif ini. Saya perpendek ceritanya, mulai dari Makkah sampai ke kota Taif ini tidak ada satu orang pun yang menerima ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu orang pun tidak ada yang menerima. Coba bayangkan Bapak Ibu, berapa kampung yang dilalui oleh baginda Rasulullah dari Makkah sampai ke kota Taif ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampailah baginda Rasulullah ke kawasan Masjid Abdullah bin Abbas. Sampai Rasulullah ke Masjid Abdullah bin Abbas. Di situ ada 3 orang pemuda yang sedang duduk-duduk di kawasan. Lalu baginda Rasulullah menemui 3 pemuda ini. Ternyata yang 3 pemuda ini mereka adalah anak amir. Kalau bahasa kita sekarang, mereka anak menteri yang sedang duduk di kawasan Masjid Abdullah bin Abbas. Lalu baginda Rasulullah mengajak kepada mereka, mengajak kepada pemuda yang 3 ini untuk beriman kepada Allah. Ternyata pemuda yang pertama beliau mengatakan, apakah tidak ada orang lain? Apakah tidak ada selain engkau untuk mengajak kami beriman kepada Allah? Jadi mereka istilahnya mencemoohkan baginda Rasulullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jawab pertanyaan yang pertama yang dilontarkan salah satu antara pemuda yang sedang duduk di kawasan Masjid Abdullah bin Abbas. Kemudian pemuda yang kedua, mereka beliau mengatakan kepada baginda Rasulullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, coba bercerminlah engkau terlebih dahulu, baru engkau mengajak kami untuk beriman kepada Allah. Cermin dulu, lihat dulu dirimu siapa. Lihat dulu dirimu siapa, kemudian lihat dulu
kami ini siapa? Jadi istilahnya mengecilkan murah atau martabat Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pendek cerita karena sebentar lagi kita akan memasuki ya. Pendek cerita di mana baginda Rasulullah meninggalkan mereka bertiga. Kalau memang kalian tidak mau untuk menerima apa yang saya sampaikan ini, kata Rasulullah kepada tiga pemuda ini, udah nggak apa-apa, berarti kalian telah menyanyiakan aku, kata Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada tiga pemuda ini. Kemudian baginda Rasulullah meninggalkan tiga pemuda ini, teruslah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan untuk berdakwah. Tidak ada putus-putusnya dan tidak ada sedikit pun semangat Rasulullah untuk mengajak mereka beriman kepada Allah, walaupun tidak ada satu pun yang mengikuti apa yang telah disampaikan Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di mana masyarakat yang ada di kota Taif ini, mereka malah menolak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mau untuk menerima atas kedatangan Rasulullah di kota Taif. Mereka melempari dengan batu. Mereka melempari dengan pasir. Malah mereka melempari dengan kotoran. Bapak Ibu, bukan hanya batu dan bukan hanya kotoran saja, akan tetapi dan bukan hanya dengan pasir saja, akan tetapi dengan kotoran pun dilemparkan pada baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka membuat Rasulullah sangat hina. Ini menurut pandangan mereka, mereka menghina Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka melempari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai tumit kaki baginda Rasulullah, sampai luka Bapak Ibu, sampai berdarah. Yaitu Zaid bin Haris inilah sebagai perisai baginda Rasulullah yang melindungi baginda Rasulullah. Nah, di mana pada waktu itu Zaid bin Harisah ini melindungi Nabi supaya tidak kena lemparan batu maupun pasir dan kotoran itu, sampai kenalah kepala Zaid bin Harisah sampai berdarah Bapak Ibu. Inilah merupakan Zaid bin Harisah sebagai pengorbanan beliau. Dan Zaid bin Harisah ini perlu untuk kita ketahui Bapak Ibu, Zaid bin Harisah adalah anak angkat Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang menemani Rasulullah ketika datang ke kota Taif. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baginda Rasulullah di kota Taif ini selama 10 hari lamanya. Yang selama 10 hari itu Nabi berdakwah. Nabi mengajak mereka untuk beriman kepada Allah. Kemudian setelah 10 hari Bapak Ibu, Nabi pun berhijrah untuk meninggalkan kota Taif untuk kembali ke kota Makkah. Karena perjuangan Nabi sudah 10 hari di sini. Tidak ada satu pun yang mengikuti apa yang telah disampaikan baginda Rasulullah. Jadi ini kita bisa untuk mengambil suatu pelajaran bagi ustadz ataupun bagi yang dai yang biasa untuk berdakwah mengajak umat. Jangan kita putus asa. Jangan kita putus asa untuk mengajak umat ini. Rasulullah sendiri, Nabi seorang Nabi, Nabi seorang Rasul. Kalau dibanding dengan kita ini siapa? Kita mengajak umat 2-3 hari udah kendor, udah ada semangat lagi. Mungkin karena banyak maki-makian. Ini Rasulullah udah dijamin Allah Subhanahu wa taala.